Enggak, tapi tadi bahasanya kalau dulu foto dulu baru ditemukan narasinya. Sekarang berarti lebih ke mencari dulu gagasan idenya baru memotret gitu kan. Menurut saya sih teks mah cenderung perlu. Coba sekarang gini, ada beberapa buku foto yang di dalam bukunya sih nggak ada teksnya. Tapi yang namanya buku saat masuk ke toko buku dan di publisher pasti butuh teks. Baik lagi di Voice of Raus. Kali ini kita tag di Seta Podcast Studio. Bagi yang mau tag podcast, audio atau video bisa datang ke Seta ya di Setra Duta alamatnya. Di sini emang lengkap banget alatnya, terus nggak ada kucing. Karena biasa kita kalau di RRC itu pembeli sama ucing ya, jadi Oke, jadi di episode kali ini kita bakal bahas tentang narasi dalam berkarya. Sebenarnya pemantiknya itu dari postingan apa ya? Ada akun Instagram itulah tentang narasi dalam karya. Cuma kalau saya tarik ke fotografi. Akun Instagram apa? Instagram Dikti Art Lab. Oh, itu apa tuh? Nggak tahu. Nggak itu pokoknya. Tapi kayaknya pelewat juga gitu. Ya, Dikti Art Lab tentang karya seni tanpa narasi atau dalam kurung teks sama dengan 0 tidak berharga. Mungkin kalau di sini narasinya adalah narasi teks. Nggak, bentar dulu, ini yang mau dibahas narasi. Nah, itu dua-duanya. Kita narasi teks dan karya yang bernarasi. Mungkin dari apa ya? Kita tarik ke fotografi, kita bahas dulu tentang fotografi yang bernarasi dulu lah. Kira-kira gimana loh? Jadi bukan fotografinya dulu nih yang bercerita, yang bernarasi. Maksudnya gimana? Jadi di apa kan ada sequence dan lain-lain gitu. Jadi melalui medium fotografinya kita bernarasi dulu tanpa harus ada kan pengantar dulu. Kayak gini loh, maksudnya fotografi itu kan kadang nggak dimaknai sebagai alat bernarasi. Kita aja yang menganggap itu alat narasi sebetulnya. Tapi ada juga yang misalkan berfotografi memang katakanlah hanya misalkan melihat pantikan visual tertentu di tempat dia motret gitu, dia motret dan dia tidak berharap ada narasi gitu, tapi hanya sebagai apa ya, sebagai ya hobi aja, hobi oleh visual gitu loh. Itu kan banyak juga gitu. Yang mau dibahas poin itunya dulu apa ya, poin apanya dulu nah gitu. Pertanyaannya apa tadi tuh? Jadi ini dulu deh, Uloh, kalau cara Uloh kan beda-beda nih cara tiap orang bernarasi lewat foto nih. Kalau Uloh, karena kan Uloh tuh emang agak antik lah ya. Maksudnya selain motret tai gitu, maksudnya cara bernarasi Uloh tuh emang lebih apa ya? Apakah Uloh meriset dulu dari awal gitu ya? Meriset dulu mau bikin apa dan lain, atau motret dulu baru muncul nih keseluruhan proyeknya mau jadi apanya biasanya? Itu tuh bisa berubah-berubah sih. Tergantung ininya. Tergantung. Kalau pertama dulu ya bikin project pertama awal tuh motret dulu. Justru belum kebayang mau bikin apa di fotonya. Tapi metodenya udah, yang rupa cipta tuh metodenya self portrait itu terus. Oh, tekniknya udah tahu lah. Udah tahu, tapi nggak tahu gitu. itu isinya apa atau mau menceritakan apa. Itu belum tahu, baru setelah terkumpul 1 tahun dibawa ke teman-teman di RAU tuh baru dibedah tuh. Rupa cipta tuh kumpulan selfie Uloh kurang lebih gitu ya, selfie tapi dengan teknik self portrait gitu. Terus pakai flash gitu loh kalau salah beberapa ya. Campur ya. Campur ya. Tapi melakukan self portrait selama 1 tahun. Kayak Ghazali gitu ya. Iya, kayak Ghazali. Kayak Ghazali. Tapi kalau kesini berubah. Ada yang sekarang tuh apa nih yang menarik atau apa ya yang terbersit di pikiran, kayak dicatat di notepad, di tempelin gitu. Terus kadang dilihatin apa ini. Terus kadang ketemu tuh tiba-tiba benang, mau bikin ini, baru tuh eksekusi visualnya gimana. Oh, jadi beda-beda sebenarnya. Jadi tergantung. Enggak, tapi tadi bahasanya kalau dulu foto dulu baru ditemukan narasinya. Sekarang berarti lebih ke mencari dulu gagasan idenya baru memotret gitu kan.
Berarti ada beda ya? perubahan. Ada perubahan. Ada perubahan Tapi kebiasaan kadang lah. hari ini atau sekarang tuh ya motret aja, kadang dikumpulin kayak yang kemarin tuh yang baru dibikin tuh yang absen tuh, itu sebenarnya kumpulan foto di HP. Oh. File-file foto di HP dikumpulin di satu, nggak tahu tuh dibikin apa, satu folder aja, terus tiba-tiba Vernakular. Bukan. ini mau ngomongin apa ya? Mau ngomongin kehadiran. Kehadiran tuh kadang apa ya namanya tuh? Miknya kurang deket tuh, deketin. Ya tentang kehadiran. Jadi setelah terkumpul tuh di satu file dilihat-lihat, mau ngomongin apa ya baru tuh. Jadi ada juga yang dicatat dulu, ditempelin, atau terpikir apa, atau lagi baca apa, atau lihat nonton apa. Wah ini menarik, ditulis, tempelin. Ada juga yang kayak gitu. Tapi itu menarik sih soal poin ditempel. Dia ulo nulis terus ditempel. Sebenarnya kayak ini kayak main mapping ya. Iya, menurut saya sih kadang itu bisa jauh lebih efektif dibanding misalkan dicatat di notes di HP misal, atau dibikin di buku notebook gitu. Itu tuh ada beda juga sebenarnya. Kalau misalkan kita nulis dan langsung misalkan ditempel dan dia terpisah-pisah gitu, satu paragraf misalnya satu paragraf. Itu tuh kadang kita bisa mencari bisa mencari keterhubungannya tuh lebih enak gitu. Terus kita kan ngelihat setiap misalkan masangnya di dinding di ruang kerja ulo misalnya, kan langsung kelihatan terus tuh. Itu juga ngaruh juga sebenarnya ke proses. Kayak detektif gitu lah ya. Kayak Iya, kasus pembunuhan gitu ya, anjir. Well, itu karena mungkin waktunya yang sebulan lalu bisa numpuk-numpuk, kadang berlayar-layar. Begitu ya berarti prosesnya mungkin kayak gitu. Berkembang lah ya, berubah lah ya. Ada perubahan dan ada penyesuaian berarti setiap kebutuhan project aja sih. Kalau yang motret tadi gimana? Enggak ya? Itu dari kebiasaan dulu. Oh, kayak yang rupa cipta. Kebiasaan. Kalau yang itu tuh kebiasaan, saya punya ngerasa ini kebiasaan kok mungkin rada beda. Oh, iya. Itu dari itu dulu kebiasaan saya. Iya, berarti dari observasi dulu. Dalam artinya ada dari riset dulu sebetulnya. Kalau observasi mah berawal dari riset, baru dia memikirkan bentuk artistiknya seperti apa gitu. Ya ada perubahan lah ya dari dulu ke sekarang. Pengaruh apa biasanya lu? Ya berpengaruh dari lingkungan, ketemu orang, nonton TV. Emang masih nonton TV? Masih. Nah, soalnya tiap ditanya lo tau ini nggak? Enggak tahu nonton naon aja TV nonton naon coba. Dan berita. Beda. Kalau Aga gimana nih, Gak? Kalau saya mah sebetulnya jawabannya mirip-mirip sama Ulo ya. Maksudnya dulu mah motret dulu pasti sebelum ada ide. Tapi sekarang pun tetap saya lakukan. Saya mah berusaha menjaga keseimbangan lah. Jadi kalau misalkan lagi ada ide, berarti ya kembangkan dulu ide baru motret berikutnya. Kalau lagi, tapi saya tidak menutup kemungkinan misalkan lagi di mana terus melihat sesuatu ya saya foto dulu tanpa saya pikirkan itu menjadi apa gitu. Tapi saya punya keyakinan itu foto suatu saat pasti bisa dipakai gitu untuk suatu narasi tertentu yang bisa dirangkai. Kan narasi itu sesuatu yang pada dasarnya bisa dirangkai, bisa dibentuk. Foto juga kadang maknanya juga bisa dibilang foto itu pasti maknanya tidak mungkin foto itu maknanya tunggal. Meskipun misalkan si fotografernya tuh emang niat segala macam diatur gitu ya, pencahayaan diatur, teknik diatur, orangnya yang mau difoto diatur atau apapun itu yang mau difoto diatur, dan dia punya maksud tertentu, dia mau menarasikan sesuatu terhadap apa yang dia foto, tapi pemaknaan itu sudah bisa dipastikan tidak mungkin tunggal gitu, karena pembacaan tiap orang juga ya beda-beda. Pasti beda-beda gitu. Meskipun tentunya kalau orang sudah niat bikin sesuatu, ada intensi sesuatu, berarti kan semacam ada pengerucutan pemaknaan. Tapi tetap saja di ujung kerucut itu bukan ujung kerucut yang runcing sebetulnya. Dia masih bisa orang pasti masih bisa berinterpretasi beda-beda gitu. Cuman kalau sekarang mah karena mungkin praktik memotret saya mah bukan sesuatu yang bisa dibilang bukan yang sangat konseptual gitu. Jadi beda sama Ulo lah ya. Ulo kan kayak konseptual banyak. Enggak juga. Tapi Ulo lebih konseptual dibanding saya. Banyak dibandingin Aga. Kalau bandingannya antara Ulo dan saya gitu ya. Tapi Ulo lebih konsep. Kalau saya mah tetap berusaha ngasih ruang
ruang intuisi sebenarnya gitu. Ruang intuisi kontemplatif. ruang intuisi di mana kadang juga nggak perlu tahu itu motret tentang apa, tapi selama saya menyadari bahwa ini dalam hidup saya ini saya punya beberapa project fotografi misal A B C D E misal gitu. Saya yakin pasti masuk ke antara dari A sampai E itu gitu salah satu fotonya. Udah ada ininya. Oh, ini kayaknya masuk ke sini. Iya gitu. Udah ada bayangannya lah. Nah, kan kita bahas tentang narasi teksnya nih. Buat ulah nih, terutama seberapa penting sih si teks pengantar atau narasi teks untuk mendukung karya ulah? Sebenarnya si teks itu pentingnya tuh kalau menurut saya tuh buat saya tuh buat catatan. Karena hari ini dibaca kayak gitu, besok tuh bisa berubah kalau dibaca lagi tuh. Itu menurut saya pribadi ya, bukan orang lain dulu. Bukan di pemahamannya mungkin yang berubah ya. Okay. Jadi pengertiannya mungkin ada yang dulu pernah bikin tahun berapa 2001 bikin teks artis statement kok jelek banget ya sekarang dibaca tuh ngerasa jelek banget kayak gitu. Enggak buat pembacaan si senimannya atau orang yang lain yang membaca? Lebih kemana? Saya dulu yang membaca saya dulu. Jadi pentingnya itu buat saya tuh si teks ini adalah untuk saya baca ulang atau saya tulis ulang kembali ketika saya maknai ke ulang tuh artian udah ditulis ulang tuh. Jadi itu pentingnya. Jadi sebenarnya seberapa berharga kalau di itu tuh itu tergantung siapa yang ngenilai sih sebenarnya. Buat lo sendiri? Menurut saya so-so. Saya langsung so anjing. Ya 50-50 lah. Kadang berharga untuk kajian atau untuk pembelajaran mungkin itu berharga ya. Tapi untuk kita nikmati aja tuh ya mungkin tanpa teks juga nggak apa-apa. Untuk karya ulah ya. Tapi kan sebenarnya si teks tuh jadi jembatan ya loh. Maksudnya jembatan antara kita dengan audiens ya. Itu kan maksudnya lebih membantu karya kita buat dipahami audiens yang mungkin pemahamannya berbeda-beda gitu. Gimana? Ya sebenarnya kan si teks itu cuma ngebantu ya, bukan untuk menjelaskan keseluruhan. Jadi cuma mensugestikan gitu. Terus dimaknai apapun itu terserah si audiensnya kan tergantung latar belakang, lingkungan dan macam-macam lah. Bentuk teks ulah tuh lebih kayak gimana sih? Maksudnya deskriptif kah atau lebih kayak gimana? Ya nggak tahu ya kalau agak baca teks. Yang udah-udah gitu. Yang udah-udah itu deskriptif atau gimana? Sebetulnya deskriptif, tapi dia kalau ulah ya, dia deskriptif tapi nggak terlalu yang tadi nggak terlalu menjelaskan semua. Jadi cuman kayak deskriptif dalam artian menjelaskan beberapa keyword gitu. Keyword sebagai pintu masuk audiens gitu untuk masuk ke karyanya si ulah gitu. Atau misalkan keyword agar orang mau mencari tahu lebih lanjut di luar apa yang ada di frame kadang. Kadang kan misalkan karyanya ada terminologi atau ada pemahaman filosofis lah yang kadang mungkin nggak umum. Nah itu orang bisa cari dari situ gitu. Tapi ada clue-cluenya lah ya. Ada clue. Karena kayaknya memang perlunya lebih di clue sih kalau karya-karya yang apalagi karya-karya yang beda ya kalau misalnya karya jurnalistik gitu. Kalau karya jurnalistik kan memang harus iya harus jelas 5W1H harus jelas. Karena itu semacam pertanggungjawaban juga ke publik kan gitu untuk ngasih tahu itu. Tapi kan kalau karya-karya foto kayak ulah, foto-foto yang memang tujuannya lebih untuk berkarya, berkesenian lah gitu. Kayaknya nggak butuh yang bahkan kalau bisa sih kayaknya jangan terlalu menjelaskan gitu. Cuman gini, berapa paragraf sih? Poinnya tuh sebenarnya ya kalau misalkan tujuannya sebenarnya sama aja sih, mau tujuannya itu lebih ke reportase jurnalistik atau tujuannya untuk berkarya. Menurut saya sih teks mah cenderung perlu. Coba sekarang gini, ada beberapa buku foto yang di dalam bukunya sih nggak ada teksnya. Daido ya? Daido begitu. Banyak buku foto Jepang kayak gitu. Daido gitu. Rinko Kawauchi berapa buku gitu. Gregory Halpern kalau yang bulenya juga kayaknya buku yang awal yang Zizix itu nggak ada. Banyak lah yang secara sengaja tidak memasukkan teks gitu. Tapi yang namanya buku saat masuk ke toko buku dan di publisher
pasti butuh teks, tetap butuh dijelasin gitu. Setidaknya ya, apa itu buku itu tuh buku siapa dan apa isinya gitu. Itu memang nggak perlu yang yang perlu menjelaskan kayak orang bikin esai gitu, enggak gitu. Cuman kan pada akhirnya selalu butuh penjelasan gitu. Karena pengantar aja sebenarnya sifatnya. Pengantar karena nggak mungkin sebuah foto, apalagi sebuah ya, kalau banyak mah rada mending. Kalau banyak mah rada mending, justru dengan banyaknya foto itu dia mengerucutkan sesuatu. Tapi apalagi kalau cuma satu foto gitu tanpa teks yang setidaknya sedikit ngasih clue atau menjelaskan tuh, foto itu nggak mungkin ada. Biarkan fotomu berbicara sendiri. Bohong. Saya tidak setuju. Saya tidak setuju ya, catat. Ya mungkin Itu bohong, nggak berbicara ya, tapi kadang yang lihatnya cuma menikmati aja. Suka secara bentuk mungkin. Iya. Satu foto perlu berbicara kan, 1000 berarti kata nggak, gitu. ada yang selewat aja kayak Iya, gitu iya ya. boleh aja. Cuman kalau misalkan memang di sana ada tujuan menarasikan sesuatu, apalagi misalkan ada intensi bahwa karya saya ini karya yang penting dan orang harus melihat karya ini, itu tuh butuh komunikasi gitu. Dan teks itu jembatan paling mudah untuk setidaknya menjembatani gitu, bukan menjelaskan, menjembatani ke bahasa-bahasa non tekstual gitu yang dimiliki oleh fotografi gitu. Kan sebetulnya orang memotret, orang melukis, orang bikin patung itu kan sebetulnya mereka mau mengartikulasikan sesuatu yang justru tidak bisa ditulis secara tekstual. Sebetulnya kan begitu gitu. Karena kalau bisa sih udah aja nulis, kalau menurut saya kalau misalkan bisa udah aja nulis pakai teks gitu. Tapi kan artinya ada sensasi-sensasi, ada mungkin ada mood, ada apa ya bahasanya. Pokoknya ada sesuatu yang dia justru di luar bahasa tekstual gitu. Itu yang akhirnya perlu muncul dalam sebuah karya fotografi misal gitu. Nah, teks ini tuh justru cuma jadi jembatan untuk ngantar ke situ gitu kalau menurut saya. Gimana loh? Tapi pertanyaannya kalau tadi yang dari Arif tuh, yang dari IG itu kan tanpa teks atau tanpa narasi sama dengan 0 katanya kan. Tapi pertanyaannya, Enggak, bentar, dia nulis 0, poinnya apa? Kenapa? karena tanpa narasi ya? Iya, narasi. Pokoknya karya seni tanpa narasi dalam kurung teks sama dengan Tuh, dalam kurung teks. Berarti dia narasinya tuh teks. Iya. Iya. Gitu ya. Pertanyaannya kalau lukisan Panggoh dulu dia bikin teks nggak? Dulunya gitu. sih. Mungkin enggak. Enggak ya, kayaknya enggak ya. Enggak. Tapi kan pada akhirnya dia jadi penting karena dinarasikan, Orang-orang lain. ditekstualkan, iya diwacanakan. Gitu. Dia Berarti jadi nggak penting. mesti si artisnya. Memang nggak Nah. mesti gitu. Bisa kayak misalkan karyanya Robert Frank yang The Americans, kita bisa jadi lebih masuk ke dalam si karyanya karena pengantarnya misalkan ditulis sama Jack Kerouac. Jack Kerouac itu penulis beken lah, lagi beken banget gitu, Beat Generation di Amerika saat itu. Jadi cocok gitu. Fotonya bisa dibilang beat poetry gitu, tulisan si Jack Kerouac seorang penulis di era Beat Generation ketemu di tengah, bisa bunyi, bisa dipahami dan segala macam gitu, nggak sekedar foto di jalanan, foto goyang, foto kayak gitu. Itu maksudnya ada sesuatu di sana gitu untuk minimal mengantarkan sih, kalau saya mah minimal mengantarkan. Kalau menjelaskan mah ngapain motret kalau misalkan dijelaskan dengan teks. Dan sebetulnya yang oke lah kalau nggak menjelaskan, idealnya mungkin mengantarkan atau ngasih clue. Tapi ada juga sebetulnya yang bukan menjelaskan tapi mengarahkan. Terutama caption pendek di Instagram atau di media sosial secara umum. Itu tuh kan menurut saya banyak, kalau misalkan kita lihat selewat aja sekarang buka Instagram, cukup banyak yang menurut saya ngasih caption itu langsung mengarahkan, terlalu mengarahkan sehingga dia membatasi imajinasi yang ngelihat. Kalau menurut saya itu paling kayaknya banyak deh gitu yang melakukan itu gitu. Misalkan ada orang fotonya apa ya, bayangin ya, Anak kecil naik kebo. enggak lah, jangan yang gitu atuh. Apa coba kalau gitu teksnya apa coba? Kehidupan anak kecil tradisional di desa kayak gitu kan. Nah itu mengarahkan kan. Mengarahkan. Coba misalkan kalau teksnya diganti jadi siapakah kira-kira bapak dari anak ini misal gitu aja, fotonya sama tapi Kami enggak. Ini mah misal kayak gitu, itu kan akan ngasih orang ngelihat visual, ya. tapi
teks itu akan membawa imajinasi dia ke sesuatu yang lain gitu. Nah itu maksud saya gitu. Itu fungsinya bisa sama tadi, bahwa teks sebagai pengantar itu justru bisa memperkaya imajinasi, memperkaya apa, bukan membatasi gitu. Kalau tadi kan yang pertama membatasi gitu, misalkan udah aja berhenti di situ gitu. Atau misalkan kadang sesimpel bisa tebak ini kira-kira di daerah mana gitu. Misalkan itu, ini ngomongin yang secara simpel aja ya, misalkan di media sosial. Tapi cukup banyak misalkan karya-karya yang sengaja dibuat secara untuk kebutuhan artistik, berkarya dan segala macam. Tapi justru saya jadi ilfeel pas ngelihat caption atau teksnya gitu, karena terlalu ingin gini memagari loh. gitu ya. Pertama memagari, kedua seperti ingin memasukkan muatan yang terlalu berat dari si foto sesuai dengan teks. Padahal nggak nyampe gitu fotonya gitu. Tapi saya pernah lihat sih beberapa, terutama buku foto lokal lah ya, kayak ada teks-teks tambahan dari sosok-sosok besar misalnya. Untuk apa nih pengantar? Nggak tahu ya, tapi kan kayak apa ya? Kayak endorse gitu. Kayak mungkin kayak pendapat si tokoh itu tentang karya ini, wah gitu-gitu Untuk lah. dukungan. Dukungan. Aduh, bahasa halusnya apa ya? Saya tuh takut. Bentar dulu, penulis yang ada tulisan dari tokoh yang lebih besar. Tapi posisinya si tokoh ini tuh hanya menulis kan, atau jadi editor juga atau apa gitu. Kalau testimoni ya biasa. Kayak testimoni, kayak testimoni gitu. Nah itu fungsinya. Saya belum lihat kayaknya. Saya jarang lihat. Ada fungsinya ya, nggak tahu ya. Kalau nggak tahu itu memang budaya kita ya, yang kayak gitu. Banyak sambutan, banyak apa gitu kan. Iya kan. Maksudnya, tapi kalau ngelihat buku-buku foto yang di luar mah nggak ada ya. Nggak ada sih. Nah itu berarti ciri khas kita. Bahkan kalau ngelihat buku foto luar yang ada teks, dan si teksnya secara sengaja si fotografernya mau menggunakan orang lain, bukan dirinya yang nulis, itu jarang yang fotografer lagi yang nulis. Kayak Erik Prasetya sama siapa? Istrinya Ayu Utami gitu. Kayak gitu misalnya, atau tadi yang saya sebut misalkan kayak Robert Frank sama Jack Kerouac, si Sluban yang nulisnya Eri De Luca gitu. Jadi memang penulis ya penulis, fotografer ya fotografer. Yang nulis nggak harus, bahkan kalau bisa jangan fotografer lagi gitu, ngapain gitu. Karena justru tulisan itu menurut saya sih butuh kacamata yang beda justru gitu. Untuk memperkaya justru, bukan justru mengarahkan dan memagari si fotografi atau si fotonya itu hanya di situ aja gitu. Pentingnya itu berarti ya ada dua. Lebih enak. Tapi mungkin kalau kayak gitu ada kalau saya lihat tuh ada sedikit problem ya mungkin. Kalau murni pure bukan si fotografernya. Biasanya si mediumnya nggak kesentuh. Pembahasan tentang medium fotografinya. Yang apa tuh, siapa yang John Pugerta tuh, siapa yang Pandora tuh? Dia kan mau nulis itu kan. Bukan siapa, lupa saya. Pokoknya ada satu penulis di luar. Dia bukan si fotografer, mau nulis tentang fotografi. Dia belajar motret dulu, ngerasain dulu gimana dia motret, baru dia berani nulis. Paham medianya dulu berarti. Tapi Susan Sontag nggak motret. Bisa aja. Ya makanya biasanya sih mediumnya tuh nggak kesentuh tuh. Biasanya. Ya berarti harus ada setidaknya pengalaman ya. Pengalaman merasakan, pernah menggunakan, memahami. Bukan ahlinya gitu. Iya. Iya sih, kalau ngelihat misalkan David Campany kan banyak, dia jadi kurator, dia juga nulis fotografi. Tapi dia pun pernah di satu masa di hidupnya itu ya pernah berkarya juga gitu. Tapi setelahnya mungkin dia memutuskan, kayaknya mending bagian saya nulis gitu, kayaknya lebih. Tapi si kemampuan menulis bagi fotografer penting gak sih? Akhirnya ketika ya udah nulis bisa sama penulis nih, kemampuan menulis bagi fotografer gini. Kalau disebut penting banget enggak, setidaknya bisa sedikit perlu menurut saya. Kalau tidak, temukan ekosistem yang baik gitu. Ya punya teman yang jago nulis, yang jago nulisnya juga paham setidaknya cara kerja dan habitus fotografi misalnya gitu. Nah itu bisa dipakai gitu, bisa diajak kolaborasi gitu. Bagus banget nulis sih nggak perlu menurut saya. Setidaknya bisa pertama bisa jujur nulis sedikit aja, itu udah cukup gitu. Karena ya itu tadi, kalau orang motret itu kan dengan sadar dia memilih suatu
suatu alat di mana dia sebetulnya ingin berbahasa secara non tekstual gitu. Jadi sebetulnya kewajiban menulis mah tidak wajib. Cuman yang sekarang yang jadi masalah mah iklimnya gitu ya, iklim dunianya gitu, seolah-olah mengharuskan orang tuh jadi segala bisa, termasuk orang udah harus bisa motret, jago copywriting, jago bikin video reels. Lowongan kerja misalnya. Nah gitu loh, maksudnya jadi harus iklimnya seolah-olah harus seperti padahal enggak harus. Mungkin nggak wajib bisa nulis tapi paham apa dia yang kerjakan, kan gitu aja iya, ya. iya, Paham dan mengerti. Jadi kalaupun dia nggak bisa nulis dia bisa Ngomong lah. ngomong gitu. Apa yang dia kerjakan, apa yang dia buat. Nggak harus ngomong ke publik ya, maksudnya bisa ngomong untuk menjelaskan ke temannya yang jago nulis, terus tuliskan kan bisa aja kayak gitu. Iya benar. Toh nulis menurut saya bisa, ya penulis aja banyak yang pakai ghostwriter gitu. Masa fotografer bikin artis statement nggak boleh minta artisan ke temennya. Ini saya punya ide-ide gini, coba karyanya gini. Ada beberapa kasus yang pernah saya lihat tuh di beberapa contoh. Ada satu kurator menuliskan satu seniman, dan si kurator ngerasa si seniman ini lebih wawasannya lebih luas. Jadi dia metodenya tuh dia bukan menuliskan apa yang dia pahami dari si seniman, tapi dia dialog. Jadi ada tanya jawab. Kayak gitu aja. Oh, kayak wawancara ya. Wawancara aja. Jadi artis statementnya tuh wawancara. Wawancara aja plek-plekan. Ada juga yang gitu ya. Iya. Ini berarti bisa. Kuratorialnya apa artis statementnya gitu? Kuratorialnya. Kuratorial. Kuratorial yang dipajang itu. Oh, Iya, unik sih itu. Jarang soalnya gitu. Oke, tapi tadi lewat media dan lain-lain gitu ya. Saya mau nanya sih, ketika kita mau bernarasi lewat foto nih, pengaruh literasi kita terhadap media-media di luar fotografinya kayak teks, musik itu berpengaruh. Kayaknya pernah bahas gitu ya podcast yang kapan? Gak tahu apa pengaruh gimana. Enggak kayaknya, tapi ya nggak apa-apa. Ya intinya mah apa pengaruh referensi non fotografis dalam bernarasi, tapi dalam bernarasi fotografi gitu kan? Coba. Ya itu berpengaruh banget lah. Pasti ya. Iya. Apa yang paling pengaruh apa sih selain fotografi? Mungkin tulisan, film, musik. Film Tara nonton. Ditanya Ghibli gak pernah nonton Ghibli? Nonton anime kecuali Ghibli. Anime Cina kan? Iya, Anidong. Anime Cina. Anicin ada. Ya kan apa tadi tuh jadi lupa. Referensi itu kan mempengaruhi apa yang mau kita ceritakan ya. Yang paling besar buat Uloh berarti kan tadi teks, film. Ya mungkin kehidupan sehari-hari, di mana saya dibesarkan. Kalau saya traumatis mungkin. Tapi saya mah bener sih. Kalau saya nomor 1 mungkin referensinya kehidupan sehari-hari. Kalau diurutkan ya, yang paling pertama tuh kehidupan sehari-hari atau memori, pengalaman masa lampau, ya masuk lah ya. Kedua mungkin musik, ketiga teks, keempat baru film. Film terakhir lah. Ya karena udah visual. Karena udah visual banget gitu. Terlalu apa ya? Terlalu dekat gitu ya. Terlalu mempengaruhinya tuh bisa pelak-pelak habisan kalau filmnya gitu. Karena kalau teks kita bisa bukan halusinasi, bisa berimajinasi gitu. Ya, bisa ada ruang lah ya kita buat. Kalau musik bisa halusinasi sih. Musik yang mana ya? Sambil apa kita? Ini mah bawaan tempat. Terakhir nih, saya sempat ingat dulu, kalau nggak salah lupa di episode yang mana sempat ada yang berkomentar tentang, kalau nggak salah yang kita ngomentarin tulisan juga tuh, tentang fotografi pinter nih, yang misalnya yang bernarasi kita disebut ini fotografi cerdas kan, yang berfotografi cerdas itu nggak banyak. Kalau nggak salah sempat ada komentar itu. Iya. Ada gitu? Ada. Sama Aga dibalas. 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 Nah, ini kan berarti ketika kita mau bernarasi lewat fotografi nih, mencapai sesuatu melalui fotografi kan dianggap berat mungkin buat beberapa orang, terutama buat hobis mungkin ya. Dianggap berat. Nah, mungkin kira-kira untuk mengatasi itu, terutama Aga editor, terus Uloh juga mungkin seniman, dan beberapa pernah mengkuratori teman-teman kelas ya buat pameran. Maksudnya ada apa ya, semacam trik-trik atau cara-cara untuk menjadikan bernarasi lewat foto itu tidak seberat itu gitu sebenarnya.
Saya dulu ya. Pertama mungkin stigmanya dulu bahwa bercerita, bernarasi lewat foto itu bukan sesuatu yang susah. Setidaknya bisa dilakukan siapapun. Karena hari ini semua orang melakukan itu sebetulnya dengan bikin reels, dengan bikin carousel di Instagram, bikin tweet, semua orang tuh storyteller hari ini menurut saya. Tinggal mau jadi storyteller yang seperti apa, efektif atau enggak dan lain-lain, itu yang akhirnya bisa dipelajari secara teknis lah gitu. Tapi yang pertama stigmanya dulu gitu, bahwa hari ini semua orang bercerita sebetulnya, tinggal kitanya mau apa enggak gitu. Kedua, jangan, nggak tahu ya, kalau buat yang awal-awal sih saya selalu ngasih pesan, kalau bisa jangan yang terlalu jelimet dulu gitu. Apanya ya, ide dasarnya gitu. Setidaknya bayangin ide itu yang tadinya ada di kepala bisa diturunkan ke planet bumi gitu. Jangan cuma di kepala aja. Dari langit tuh gimana caranya bisa nginjak tanah gitu. Apa representasi dari yang ada di bayangan pikiranmu ke yang ada di sini yang bisa dilakukan. Jangan terlalu di alam ide, terlalu jelimet gitu. Kalau saya mah itu sih yang terus apa lagi ya? Referensi pasti kalau saya sih nyuruh lihat. Coba cari dulu kira-kira yang punya ketertarikan dengan isu semacam itu tuh siapa aja dan apa yang mereka sudah lakukan. Mau niru silahkan. Kalau buat percobaan misalnya latihan lah ya. Buat latihan tiru aja dulu nggak apa-apa gitu. Cara mereka berkaryanya, menarasikan. Dan nanti kalau misalkan udah itu baru coba cari pembedanya seperti apa gitu lah. Meren ya, apalagi ya. Itu dulu sih kayaknya. Trik and triknya. Sebenarnya nggak ada trik and trick ya. Tips and trick. Trik and trick tuh kayak Halloween aja. Trick or treat ya. Ya kalau sama teman-teman ataupun saya sendiri sih, sesederhana apa yang dipikirkan tulis dulu. Sebenarnya bukan masalah pinter nggak pinter, itu kan masalah persepsi aja ya. Pinter karena ngerasa belum terbiasa aja. Mungkin kalau semua udah ngelakuin nggak ada namanya pinter nggak pinter bernarasi ya. Karena mungkin masih sedikit yang ngelakuin mungkin ya, tapi nggak tahu juga. Ya kalau dibandingin jumlahnya. Yang melakukan banyak, cuman nggak sadar mereka sedang berstoryteller, jadi storyteller gitu. Ya ditulis aja semua kan, misalkan tanah, tulis aja tanah dulu. Terus apa yang terpikirkan lagi tulis. Biasanya tuh nanti akan ketemu tuh si benang merah. Oh ini walaupun ada beberapa yang mungkin ini masih kejauhan. Oh ini deket nih, bisa nih dirangkai jadi satu kalimat atau satu pemikiran atau satu gagasan. Gitu ya berarti ya. Iya. Tulis dulu berarti loh. Tulis aja dulu. Dan jangan sampai hilang tulisannya gitu. Siapa yang suka menghilangin tulisan? Ya oke, berarti gitu berarti lah ya kesimpulannya. Tapi pertanyaan soal teks ditutup dengan teks juga. Nulis dulu, jadi diawali dari menulis gitu. Bener, mantep loh. Oke teman-teman, sekian untuk episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.